Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Raharjo, NIM 1201031464, Manajemen Pendidikan Islam Lokal 4F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format interaksi komunikasi organisasi atau komunikasi interpersonal. Itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal, yang kedua klarifikasi komunikasi interpersonal, yang ketiga kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi, yang keempat tujuan komunikasi interpersonal, yang kelima aksioma komunikasi interpersonal, yang keenam kepercayaan interpersonal dan keterbukaan, yang ketujuh hubungan interpersonal yang efektif. Pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal merupakan bagian dari ilmu komunikasi, adalah hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Untuk kelancaran kegiatan yang menjadi tujuan suatu organisasi, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui baiknya. Selanjutnya yaitu klasifikasi komunikasi interpersonal. 1. Interaksi intim, termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Yang ketiga, interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Dan yang keempat, wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Yang ketiga, kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan diikuti sertakan dalam kebutuhan akan kekuasaan atau kontrol. Karena kebanyakan komunikasi dalam organisasi terjadi dalam tingkatan interpersonal, penting untuk mengenal kebutuhan interpersonal yang kita punya semua. Meskipun tiap-tiap kebutuhan itu berbeda-beda pada tiap orang atau dari satu situasi kepada situasi lain. Memaham tentang komunikasi itu akan dapat membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan ini memiliki 6 contoh, yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Dan yang keenam yaitu membantu orang lain. Baiklah,
Yang kelima yaitu aksioma komunikasi interpersonal. Beberapa aksioma yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal yaitu: satu, komunikasi interpersonal melibatkan proses penyesuaian. Yang kedua, memiliki dimensi dan hubungan. Yang ketiga, mendorong terjadinya kesamaan, simetri atau perbedaan komplementer pola-pola perilaku dan hubungan. Yang keempat yaitu merupakan proses transaksional. Yang kelima yaitu seringkali terjadi secara tidak terhindarkan. Yang keenam yaitu sesekali terjadi peristiwa komunikasi interpersonal, maka jadilah dan tidak bisa diulang, irreversible. Selanjutnya yang keenam yaitu kepercayaan interpersonal dalam keterbukaan. Komunikasi interpersonal digunakan untuk menjalin suatu hubungan di antara pekerja sosial dengan penerima manfaat untuk menciptakan keakraban. Sehingga dengan adanya keakraban tersebut akan memunculkan rasa kepercayaan yang didukung dengan keterbukaan diri sangat penting. Keterbukaan diri dari penerima manfaat. Walaupun keterbukaan diri sangat penting, namun ada sebagian dari individu merasa enggak karena beresiko bocornya informasi kepada orang lain. Di samping itu, belum adanya rasa kepercayaan diri untuk mengungkapkan karena takut jika informasi yang diberikan kelak akan mengganggu hubungan interpersonal yang sebelumnya telah terjadi. Selanjutnya itu yang terakhir, hubungan interpersonal dari efektif. Hubungan interpersonal dari efektif dimulai dengan 5 kualitas umum yang harus dipertimbangkan, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.